Oke, kali ini kita masuk ke dalam rumah korban ya. Pada episode yang pertama sampai keempat itu kita masih membicarakan masalah mobil Alphard di luar ya. Kita mengurut kembali gitu ya. Apa yang terjadi di rumah pada saat malam itu ya. Jadi kejadiannya itu tanggal 17 Agustus malam atau juga bisa dikatakan 18 Agustus dini hari ya. Gitu ya. Kemungkinan besar ini menurut hasil visum bahwa ibunya meninggal atau juga terakhirnya ya bernapas itu 5 jam sebelum anaknya. Jadi kalau anaknya pagi itu sekitar dibunuhnya itu jam 5 pagi, mungkin setelah sholat subuh itu keluar kamar disergap gitu ya, lalu mungkin dimasukkan ke kamar lagi, nah disitulah dibunuh gitu ya sekitar jam 5 pagi. Jadi berarti ibunya itu sekitar antara jam 12 sampai jam 12.30. Jadi kemungkinan besar itu kalau kita urutan lagi ya, bahwa pada saat malam itu di rumah itu ada bapaknya, di mana bapaknya keluar rumah menuju rumah istri mudanya itu sekitar jam 9, dan Amel itu putrinya chatting dengan pacarnya itu sekitar jam 22.47, artinya jam 11 ya. Kemungkinan itu pelaku masuk jam 12, antara jam 12 jam 12.30, dan langsung menuju kamar ibunya. Ibunya dulu dibunuh, disiksa dan dibunuh. Dari informasi terakhir bahwa ibunya itu disiksa yang paling berat dengan luka-luka yang dianalisa oleh para ahli forensik, bahwa ibunya itu luka paling parah. Berarti penyiksaan pertama pada ibunya. Mungkin Amel masih di kamar tidak sadar, dia kunci kamar dari sehingga kamar itu tidak bisa dibuka ya gitu. Dan mungkin juga para pelaku belum tahu keadaan kamarnya Amel. Mungkin mereka setelah menyiksa ibunya itu dia menunggu Amel pulang kali ya, atau juga mungkin menunggu bapaknya pulang gitu. Jadi mereka itu masih berada di dalam rumah antara jam 1 sampai jam 5 pagi, jam 6 pagi masih di dalam rumah itu gitu, masih menunggu mungkin ya, menunggu bapaknya pulang, atau juga Amel itu baru diketahui ada di dalam rumah ketika mungkin pada mau ngambil wudhu, sholat subuh, langsung disergap di situ. Jadi kemungkinan besar begitu. Jadi ada clue bahwa jam 22.47 itu Amel sendiri masih putrinya itu ya masih WA ya, mengirimkan pesan kepada pacarnya itu jam 22.47 gitu ya. Jadi masih ada clue ke sana. Dengan hasil visum menyatakan bahwa Amel meninggal sekitar pagi hari, dan ibunya itu 5 jam sebelumnya, berarti ya sekitar jam 12-an gitu ya. Jadi banyak waktu yang bagi para pelaku pembunuh berada di dalam rumah itu. Jadi mereka itu nampaknya udah menguasai medan, karena juga pintu tidak ada yang dirusak, jadi tidak ada kerusakan pintu masuk, dan sangat tenang gitu para pelaku di dalam rumah itu, tidak ada keresahan sama sekali. Dan kemungkinan juga para pelaku itu lebih dari satu orang, mungkin 2 atau 3 ya, karena ada pengemudi Alphard itu pasti laki-laki, dan sesuai dengan foto yang dirilis oleh kepolisian itu sekitar anak muda ya, sekitar antara 25 tahunan gitu ya. Jadi di sini nampak jelas para pelaku tenang-tenang saja gitu ya, tidak ada kekhawatiran sampai rencana siang itu pagi itu membuang jenazah itu. Jadi memasukkan jenazah ke dalam mobil Alphard dan akan menuju ke satu tempat. Jadi nampaknya para pelaku ini spesialis bekerja malam hari gitu ya. Jadi mereka menentukan malam atau menjelang pagi, dan udah menguasai situasi di sana ya, baik di dalam rumah, di lingkungan sekitarnya. Mereka sudah menggambar sebelumnya gitu, atau juga melakukan analisa sebelumnya, atau 2 minggu sebelumnya atau seminggu sebelumnya sudah meninjau lokasi dan menganalisa itu, sehingga memilih waktu yang tepat, hari H-nya dan juga jam H-nya. Jadi saya pikir di sini dengan liciknya para
pembunuh itu juga menghilangkan atau juga menghapus jejak-jejak kaki dengan menyiram uh, menyiram dengan air itu lantai-lantai, dan juga berusaha memandikan para jenazah sehingga menghilangkan barang bukti. Akan tetapi setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak, itu rumusnya deh. Gitu ya, tinggal tunggu waktu aja saya pikir. Kita lanjut ke episode berikutnya masih di sekitar rumah dan juga riwayat korban pembunuhan sadis tersebut.